Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis harga pasar pada perusahaan sektor perkebunan sebelum dan sesudah peristiwa kabut asap pada tahun 2019 di Pekanbaru Riau. Berikut anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Rizky Widianingrum dengan NIM 51121818047. Yang kedua ada Rapi Arahim dengan NIM 51121818048. Lalu yang ketiga ada Damaris NIM 51121818049. Lalu yang keempat ada Aninda dengan NIM 51121818051. Kemudian yang terakhir saya sendiri Widi Adiatna Rahayu NIM 51121818052. Perkenalkan, nama saya Damaris Lumban Batu, NIM 5112181049. Di sini saya akan melanjutkan studi peristiwa. Event studi merupakan suatu penelitian yang meneliti bagaimana respon pasar dalam menghadapi suatu peristiwa ekonomi maupun non-ekonomi. Selanjutnya, informasi yang dihasilkan dijadikan suatu bentuk pengumuman. Selanjutnya, kabut asap yang terjadi di tanggal 12 September 2019 membuat langit di Indonesia di berbagai wilayah terkena dampaknya seperti wilayah Sumatera dan Kalimantan dan disebut wisata asap. Asap kabut ini terjadi karena kebakaran hutan di Kepulauan Riau. Kami melakukan analisis apakah terjadi perbedaan harga saham sebelum dan sesudah kebakaran ini terjadi. Berikut ini adalah data perusahaan perkebunan di BEI yang kami analisis close price-nya di bulan September 2019. Yang pertama, ada PT Astro Argo Lestari mulai mengembangkan industrinya di perkebunan Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet sehingga pada tahun 1984 dimulai budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini perseroan tersebut terus berkembang dan saat ini menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan tata kelola terbaik dengan luas areal kelola mencapai 297.011 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, sejak awal berdirinya, perseroan telah membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan, implasma, dan IGA atau Income Generating Activity atau kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat baik melalui budidaya sawit maupun non-sawit. Sampai dengan tahun 2016, perseroan telah bekerja sama dengan 51.709 petani kelapa sawit yang bergabung dalam 2.396 kelompok tani. Yang kedua, di sini ada PT Andira Argo, perseroan yang didirikan pada tanggal 28 April 1995. Merupakan suatu perusahaan terbatas di Indonesia yang berfokus pada perkebunan kelapa sawit. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu penanaman tanaman kelapa sawit, pemanenan dan pengelolaan yang menghasilkan CPO serta palm kernel atau PK. Kebun dan fasilitas pengolahan tersebut berada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melakukan usaha perkebunannya, selain mengelola kebun sendiri, perseroan juga bekerja sama dengan 10 koperasi dalam bentuk plasma. Yang ketiga ada Andira Argo atau PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, merupakan perusahaan induk dengan kegiatan utama bergerak di bidang produksi dan penjualan minyak kelapa sawit, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya. ANJ didirikan pada tanggal 16 April 1993 dengan nama PT Austindo Teguh. Nama perusahaan kemudian diubah menjadi PT Austindo Nusantara Jaya pada tanggal 16 Juli 1998. Pada tahun 2012, ANJ mulai berkonsentrasi pada sektor minyak kelapa sawit, seraya mulai bisnis baru yang bersumber dari hasil pangan lainnya. Dalam rangka mendukung visi kami
Untuk menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis berkelas dunia, bagian kedua dari visi tersebut yaitu menjadi perusahaan yang meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan alam. Yang keempat, Eagle High Plantation Tbk didirikan pada 6 November tahun 2000 dan dimulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004. Kantor pusat BWPT terletak di Noble House, lantai 12, Dr. Ida Anak Agung Kafling E42 nomor 2 Jakarta. Pabrik pengolahan kelapa sawit BWPT dan anak perusahaan berada di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kota Waringin Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan perkebunan anak usaha berlokasi di Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kutai dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Yang kelima di sini ada Dharma Satya Nusantara, didirikan pada 29 September tahun 1980 dan mulai berkegiatan komersial pada bulan April 1985. Kantor pusat DSNG beralamat di Gedung Sabta Mulia, Jalan Raya Gelam 5 Kafling OR 3B, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Sedangkan pabrik berlokasi di Gresik, Surabaya, Lumajang, Purwokerto, Tumanagung, Muara Wau, dan Nangabuli. Yang keenam, perusahaan perkebunan London Sumatera Indonesia. London Sumatera Indonesia Tbk yang didirikan pada tanggal 18 Desember 1962 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1962. Kantor pusat LSIP terletak di Ario Bimo Sentral, lantai 12, Jalan HR Rasuna Said, Blok 2 Kafling 5, Jakarta. Yang ketujuh, ada Mahkota Group Tbk, didirikan pada tanggal 7 Januari 2011 dan beroperasi secara komersial pada tahun 2011. Kantor pusat Mahkota Group berlokasi di Jalan Pematang Pasir nomor 27 Medan, Sumatera Utara. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mahkota Group Tbk yaitu PT Mahkota Global Investama dengan persentase kepemilikan sebesar 80%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MGRO adalah bergerak dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen perdagangan industri, pembangunan, pertanian, dan perkebunan, pengangkutan darat. Saat ini, kegiatan utama Mahkota Group adalah berfokus pada industri kelapa sawit. Yang kedelapan di sini ada Sampurna Argo. Didirikan pada tanggal 7 Juni tahun 1993 dengan nama PT Selapan Jaya dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan November tahun 1998. Kantor pusat Sampurna Argo berlokasi di Jalan Basuki Rahmat nomor 788 Palembang, Sumatera Selatan. Dan kantor korespondensi beralamat di Sampurna Strategic Square, Menara Utara, lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 45, Jakarta. Yang ke-9 ada Salim Liomas Pratama Tbk, didirikan dengan nama PT Liomas Pratama tanggal 12 Agustus 1992 dan mulai berkegiatan komersial pada tahun 1994. Kantor pusat SIMP beralamat di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 7678, Jakarta. Kelompok usaha memiliki perkebunan dan pabrik-pabrik di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Yang 10 ada Sawit Sumber Mas Sarana. Didirikan pada tanggal 22 November 1995 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005. Kantor pusat SSMS beralamat di Jalan Haji Udan Said nomor 47, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
dan memiliki kantor perwakilan di Equity Tower 43F Suite 43D Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52. Sedangkan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit berlokasi di Arut Selatan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham sawit Sumber Mas Sarana Tbk adalah PT Citra Borneo Indah sebesar 26,46%, PT Prima Sawit Borneo 13,65%, PT Putra Borneo Agro Lestari 13,65%, PT Mandiri Indah Lestari 13,65%, Falcon Private Bank 8,43%, dan Jamie Andianur 6,55%. Berikut adalah kerangka konseptual kelompok kami. Terjadi asap kabut 12 September 2019. Kemudian kami mengumpulkan data close price pada 10 perusahaan perkebunan di Indonesia. Kemudian mengolah data tersebut menjadi rata-rata abnormal return 3 hari sesudah peristiwa dan 3 hari sebelum peristiwa. Lalu pengertian abnormal return sendiri yaitu pengembalian abnormal merupakan pengembalian yang didapatkan investor tidak sesuai dengan pengharapannya. Perbedaan pengembalian positif ketika pengembalian bisa lebih besar dari pengembalian yang dihitung. Saya Widi Adiatna Rahayu, NIM 51121818052. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari teman saya. Terlihat di sini ada daftar harga saham perusahaan di sektor perkebunan yang kelompok kami teliti. Totalnya ada 10 saham. Data yang kami peroleh yaitu dari tanggal 3 hingga tanggal 25 September 2019. Data tersebut bersumber dari Yahoo Finance. Penelitian dilakukan yaitu 3 hari sebelum kejadian dan 3 hari sesudah kejadian. Berikut langkah-langkah agar kita mendapat rata-rata abnormal return. Langkah pertama yaitu menentukan expected return dari masing-masing saham. Metode yang digunakan untuk menentukan expected return dari saham ini yaitu dengan menggunakan market model. Maka diperoleh expected return sebagai berikut. Untuk expected return AALI yaitu sebesar negatif 0,01191, lalu untuk ANDI sebesar negatif 0,0960, lalu untuk ANJT sebesar negatif 0,0379, lalu untuk saham BWPT sebesar 0,0571, lalu untuk saham DSNG dengan expected return sebesar 0,01 dan itu negatif, lalu untuk LSIP dengan expected return sebesar negatif 0,033. Lalu untuk MGRO dengan expected return sebesar negatif 0,047. Lalu saham SGRO dengan expected return sebesar 0,047. Untuk saham SIMP dengan expected return sebesar negatif 0,024. Lalu yang terakhir untuk SSMS dengan expected return yaitu 0. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan abnormal return dari masing-masing saham yang kita teliti. Di sini yang kita butuhkan yaitu data expected return dari perhitungan kita sebelumnya dari masing-masing saham. Yang tadi sebelumnya saya sudah sebutkan untuk AALI sebesar negatif 0,01191 untuk expected return-nya. Langkahnya sama. Langkah pertama kita menentukan dulu RI dengan cara untuk close price 10.350 dikurangi 10.400 lalu dibagi dengan close price tanggal 8 yaitu 10.400, maka kita dapatkan hasil RI sebesar negatif 0,0048. Lalu untuk menentukan abnormal return dari masing-masing
tanggal tersebut, yaitu dengan mengurangi RI dikurangi ERI, lalu didapatkan 0,01 untuk abnormal return tanggal 9. Untuk saham-saham berikutnya, cara perhitungannya sama seperti untuk saham AALI dengan menentukan RI, lalu kita kurangi dengan ERI yang kita dapatkan pada perhitungan sebelumnya, lalu kita dapatkan untuk abnormal return pada masing-masing saham di masing-masing tanggal tersebut. Lalu setelah kita mendapatkan data-data dari abnormal return dari masing-masing saham, langkah selanjutnya yaitu merata-ratakan abnormal return dari setiap saham per tanggalnya. Seperti untuk tanggal 9 kita ambil abnormal return dari saham AALI sampai saham yang terakhir itu, dari total 10 saham, lalu dijumlah dibagi banyaknya data, lalu kita akan peroleh hasil dengan sebutan rata-rata abnormal return yang nantinya akan kita gunakan untuk analisis pada uji SPSS sebagai berikut. Nama saya Rizky Widianingrum, NIM 047. Di sini saya akan menjelaskan hasil SPSS, uji normalitas, untuk melihat apakah data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk, di mana kami menggunakan data yang sudah kami olah sebelumnya menggunakan rata-rata dari data 3 hari sebelum peristiwa kabut asap dan sesudah peristiwa kabut asap. Data tersebut sudah kami olah menggunakan SPSS dan menggunakan Shapiro-Wilk dengan hasil signifikan 0,313 untuk sebelum peristiwa kabut asap dan 0,036 untuk sesudah peristiwa kabut asap. Karena hasil tes normalitas terdapat data yang kurang dari 0,05, yang artinya data tersebut tidak berdistribusi normal, bisa kita lihat pada nilai signifikan sesudah peristiwa kabut asap yang bernilai signifikansi 0,036 dan nilai tersebut kurang dari 0,05, maka dilakukan uji coba Wilcoxon-Sainer-Rank Test pada slide berikutnya. Dari data uji normalitas sebelumnya, telah kita ketahui bahwa terdapat nilai yang tidak berdistribusi secara normal. Karena nilai tersebut kurang dari 0,05, maka kita lakukan uji beda dengan menggunakan Wilcoxon-Sainer-Rank Test yang di sini telah kami olah datanya menggunakan SPSS, sehingga dapat diketahui dari hasil signifikansi Wilcoxon-Sainer-Rank Test sebesar 0,285 dan nilai tersebut lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan pada data sebelum peristiwa kabut asap dan sesudah peristiwa kabut asap yang terjadi pada tahun 2019.